bikin publik Asia tertawa. Nggak terima Indonesia ajukan diri jadi tuan rumah tunggal Piala Asia Malaysia, malah bikin keputusan begini dengan Bahrain. Bikin publik Asia tertawa. Nggak terima Indonesia ajukan diri jadi tuan rumah tunggal Piala Asia Malaysia, malah bikin keputusan begini dengan Bahrain. Drama di balik pemilihan tuan rumah Piala Asia 2031 kembali memanas. Kali ini, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dikabarkan membantu Federasi Sepak Bola Bahrain (BOFA) untuk melakukan negosiasi dengan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) guna membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah ajang bergengsi tersebut. Langkah ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama dari kubu Indonesia yang telah melakukan bidding menjadi tuan rumah tunggal. Malaysia dan Bahrain dikabarkan menggunakan berbagai cara untuk menekan AFC agar mempertimbangkan ulang keputusan yang telah diumumkan sebelumnya. Menurut laporan media internasional, Malaysia memberikan dukungan penuh kepada Bahrain dengan alasan bahwa Indonesia dianggap belum sepenuhnya siap menjadi tuan rumah kompetisi sebesar Piala Asia 2031. Federasi Sepak Bola Bahrain beralasan bahwa negara-negara Arab lebih pantas menjadi tuan rumah karena memiliki fasilitas yang lebih maju dan pengalaman dalam menyelenggarakan turnamen besar. Selain itu, mereka mengklaim bahwa letak geografis Indonesia kurang strategis untuk menjangkau para penggemar sepak bola dari kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah. Presiden FAM, Hamidin Mohd Amin, dalam sebuah wawancara secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Bahrain. Kami mendukung Bahrain dalam hal ini. Keputusan AFC seharusnya mempertimbangkan semua faktor, termasuk kepentingan negara-negara di kawasan Asia Barat, ujar Hamidin. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan tegas membantah semua tuduhan dan alasan yang diajukan Bahrain dan Malaysia. Ia menyebut bahwa Indonesia telah memenuhi semua persyaratan dan bahkan mendapatkan pujian dari FIFA atas kesiapan infrastruktur dan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan Piala Asia 2031. Kami sudah melalui proses yang transparan dan profesional. FIFA dan AFC memberikan penilaian positif terhadap proposal Indonesia. Tidak ada alasan untuk membatalkan keputusan ini hanya karena tekanan dari pihak-pihak tertentu, tegas Erick. Erick juga menekankan bahwa Indonesia telah menunjukkan kemampuan besar dalam menjadi tuan rumah berbagai ajang internasional, termasuk Asian Games 2018 dan beberapa turnamen sepak bola regional. Ia menilai langkah Malaysia dan Bahrain sebagai tindakan yang tidak sportif. FIFA, sebagai badan tertinggi sepak bola dunia, dikabarkan memantau situasi ini dengan saksama. Dalam sebuah pernyataan, FIFA menegaskan bahwa keputusan tentang tuan rumah Piala Asia 2031 telah melalui proses evaluasi yang matang dan tidak boleh diganggu-gugat tanpa alasan yang jelas. Setiap upaya untuk memengaruhi keputusan ini dengan cara yang tidak sesuai akan mendapat perhatian serius dari FIFA. Demikian bunyi pernyataan tersebut. Langkah Malaysia dan Bahrain ini memicu kecaman dari berbagai federasi sepak bola di Asia. Jepang, Korea Selatan, dan Australia sebagai tiga kekuatan utama sepak bola Asia secara terbuka mendukung Indonesia. Mereka menilai bahwa keputusan AFC sudah adil dan sesuai dengan standar yang berlaku. Indonesia adalah negara dengan sejarah dan budaya sepak bola yang luar biasa. Mereka pantas menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 dan kami mendukung mereka sepenuhnya, ujar Presiden Federasi Sepak Bola Jepang, Kozo Tashima. Analis sepak bola Asia mengkhawatirkan bahwa langkah Malaysia dan Bahrain ini dapat memicu perpecahan di tubuh AFC. Beberapa negara menilai bahwa tindakan Bahrain dan Malaysia mencerminkan keberpihakan AFC terhadap kawasan tertentu yang dapat merusak integritas organisasi tersebut. Sementara itu, PSSI tetap fokus pada persiapan sebagai tuan rumah Piala Asia 2031. Erick Thohir menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terpengaruh oleh upaya-upaya yang ingin menggagalkan pencapaian besar ini. Kami tidak akan mundur. Indonesia sudah siap menjadi tuan rumah
dan kami akan membuktikan bahwa keputusan AFC adalah yang terbaik untuk perkembangan sepak bola di Asia, ujar Erik optimis. Dengan dukungan dari negara-negara besar di Asia dan pengawasan ketat dari FIFA, upaya Bahrain dan Malaysia untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia 2031 tampaknya tidak akan mudah. Namun, drama ini menunjukkan bahwa rivalitas dalam sepak bola Asia tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di luar arena pertandingan. Semua mata kini tertuju pada AFC untuk melihat bagaimana mereka menangani tekanan ini tanpa mengorbankan kredibilitas organisasi. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, tidak mempermasalahkan timnya hanya menang tipis atas timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa yang terpenting adalah timnya meraih poin penuh di laga ini. Timnas Vietnam baru saja menggelar laga spesial di Viet Tri Stadium. Mereka menjamu timnas Indonesia di pertandingan ketiga grup B Piala AFF 2024. Di laga ini, Vietnam tampil dominan sejak awal laga. The Golden Star mampu meraih 3 poin atas skuad Garuda setelah mereka menang dengan skor tipis 1-0. Kim Sang-sik sendiri tidak masalah timnya menang tipis atas timnas Indonesia. Baginya yang terpenting timnya menang di laga ini. Dalam konferensi persnya seusai laga, Kim Sang-sik mengakui bahwa timnya memang tidak memaksimalkan banyak peluang di laga ini. Namun ia menekankan bahwa yang terpenting timnya menang di laga ini. Saya rasa para fans Vietnam berharap kami mencetak banyak gol pada hari ini. Namun di sepak bola, setiap gol itu punya peran yang penting. Kami menciptakan banyak peluang hari ini. Namun kami tidak memaksimalkan seluruhnya dan kami minta maaf akan hal itu. Buka Kim Sang-sik. Pada kesempatan ini, Kim Sang-sik memberikan sanjungan kepada para penggawa timnas Vietnam. Ia menyebut timnya benar-benar bekerja keras untuk membongkar pertahanan rapat Indonesia dan usaha keras mereka itu berbuah manis. Para pemain kami menunjukkan keinginan mereka untuk menang dan saya sangat puas dengan penampilan mereka di laga ini. Quang Hai mencetak gol hari ini dan membawa kami menang, sehingga saya sangat berterima kasih akan itu. Ia menandaskan. Timnas Vietnam sendiri saat ini mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. The Golden Star akan menyambangi markas timnas Filipina pada tengah pekan ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai ada hal positif di balik kekalahan Indonesia dari Vietnam pada fase grup B Piala AFF 2024 di Stadion Viet Tri, Minggu 15 Desember 2024, malam WIB. Menurut Erick, permainan timnas Indonesia yang mayoritas berusia muda saat menghadapi Vietnam yang didominasi pemain senior itu cukup memperlihatkan ketenangan dan mental yang kuat. Saya nilai permainan timnas muda kita sudah baik menghadapi Vietnam, yang para pemainnya lebih senior dan berpengalaman. Sayang, kebobolan di paruh akhir babak kedua dan itu gol agak berbau keberuntungan, ujar Erick usai nonton bareng di Jakarta. Erick menambahkan, pola 3-5-2 merupakan formasi yang sudah pas dengan pola permainan Timas. Dengan formasi tersebut, menurut Erick, penguasaan lapangan tengah sangat hidup pada laga Vietnam versus timnas Indonesia. Melihat hasil pertandingan lain, Laos versus Filipina yang berakhir imbang, seharusnya peringkat kita bisa lebih baik dari sekarang. Apalagi jika di laga melawan Laos sebelumnya, kita bisa menang. Karena itu di laga terakhir melawan Filipina, kita harus maksimal dan raih poin penuh, tegas Erick. Duel Vietnam versus timnas Indonesia dimulai. Abdullah Al-Shehri dari Arab Saudi bertindak sebagai wasit. Vietnam memakai jersey utama merah dan Indonesia mengenakan seragam tandang putih. 10 menit laga berjalan, Vietnam mendominasi penguasaan bola. Mereka beberapa kali menciptakan situasi berbahaya dari situasi bola mati. Namun, pertahanan Indonesia sejauh ini bermain solid. Indonesia beberapa kali mendapat kesempatan langka untuk melancarkan serangan balik. Namun, kesalahan umpan membuat gawang Vietnam masih aman. Pemain Indonesia kesulitan menguasai bola dalam jangka waktu lama. Permainan keras pun terpaksa diterapkan. Striker Hoki Caraka diganjar kartu kuning usai menjegal Quang Hai Nguyen.